Okay, singing together. Dengarkanlah, nikmati saja. Kini lagu tentang sofa panas, sofa panas yang bikin gemas. Sofa panas bisa mengganas. Sofa panas, jangan cemas. Sofa panas, jangan lemas. Oh, sofa panas. Oke, Mas Jofri mau istirahat? Siapa? Istirahat, monggo silakan. Tumben pakai putih nih. Izin Pak, baru dapat Pak. Oh, pantas masih putih banget. Biasanya kalau udah lamaan jadi kuning tuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam podcast Sofa Panas persembahan dari KSP atau Krakatau Sarana Properti, tentunya dari Cilegon, Banten. Tetap bersama saya Aris Sudarsono dan my friend Chef Hari Pramu bersama Aris Sudarsono di sini. Dan juga bintang tamu kita nih siapa ini? Nah, bintang tamu kita kayak nasi goreng nih spesial. Oh ya, pakai telur, pakai bakso. Bukan pakai telur lagi, semua Pakai sosis. telur, bakso, apa semua segala macam. Mantap. Bawang goreng lengkap semuanya udah. Pakai ucus. Ini Pak Wakil Wali Kota Cilegon, Oh. Bapak Sanuji Penta Marta. Aduh. Panggilnya kita Pak Sanuji atau Pak Penta Kang Sanuji. Atau Kang Sanuji. Kang Kang Sanuji. Sanuji. Alright. Kang Sanuji, mantap. Ngomong-ngomong, selamat datang dulu Kang Sanuji. Yap. Di Sofa Panas. Salaman dulu kita. Aduh, mantap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun. Aduh. Kang Sanuji. Aduh. Kalau lihat namanya agak-agak Sunda nih Pak ya. Jawa Barat lah gitu ya. Kira-kira betul Pak ya tebakan saya? Ya beririsan dengan Sunda lah. Maksudnya gimana tuh beririsan? Jadi lahir di Betawi, lama di Sunda. Bapak yang satu Betawi, ibu Sunda. Jadi Waduh. Betawi di mana Pak? Betawinya? Betawi gua lu Cibinong. Oh Cibinong. Terus Cibinong ya? Sekolahnya di mana? SD Cibinong Bogor. Oh Cibinong Bogor, Betawi dalam. Gua lu bagen. Oh Bagen. Oh bagian. Kalau dulu apa mungkin sekolah tingginya atau ada pendidikannya apa Pak? Saya SMP di Rangkas Bitung Lebak Banten. Oke. SMA Negeri 1 Bogor. Kuliah di D3 Akademi Usaha Perikanan, sekolah semi militer di Gebugin. Oh, gue? Sama marinir. Oh iya. Sekolah perikanan di Sekolah perikanan tapi semi militer, jadi di mana tuh? di Pasar Minggu, Rawa Bambu. Oh, anak selatan. Anak selatan. Selatan. Tapi itu bener Pak ya? Sekolah di situ tuh semi militer bener ya? Semi militer ya. Kenapa tuh Pak? Tukang sekolah ikan, tukang ikan kok di Karena di- kehidupan laut yang keras, kehidupan di dunia kapal yang keras, jadi mental mereka gitu. digembleng dulu gitu. Tapi nggak ada korban dong Pak. Nggak ada. Tapi akhirnya itu saya bukan jurusan perkapalan, Oke. jurusan pengolahan sumber daya. Gitu. Jadi apa tuh setelah AUP nanti? Ya, nanti ya kita jualan ikan gitu. Oh Iya, gitu. Iya, Kira-kira iya. perikanan. Jadi gimana Pak Wawali sih? Istilahnya sekarang kan Wawali. Ya. Wakil Wali ya? wali, Wali wakil wali kota. Jadi Ah. wali kotanya sibuk. Kalau sibuk digantiin wakil wali gitu ya. Nah gimana nih dari tukang ikan, dari diploma sekolah perikanan kemudian menuju karirnya menjadi wakil wali kota nih. Wah pasti kan nggak dus gitu kan. Ada Iya, itu belok kan- kiri belok kanannya gitu. Kita ngobrol tadi di luar sebelum masuk ruangan. Bapak jadi Kang Wali ini jadi anggota DPRD 4 periode. Ya. Ini aduh 20 tahun. 4 periode bos. 4 periode, satu periode berapa tahun tuh? 5 tahun. 5 tahun. 20 Buset. tahun. Lama juga ya. Tahun jadi anggota dewan. Kawakan ini kawakan. Gak gampang loh 20 Iya. tahun. Iya iya iya. Iya kan? Nah dari situ langsung jadi Wakil wali kota. wakil wali kota. Bisa Pak tolong ceritain perjalanannya dari sampai jadi ketua DPR sampai jadi anggota DPRD lalu jadi wakil wali kota. Ini ceritanya pasti asik nih. Kuat banget ya ininya, lemnya. Kita tanya merek lemnya apa nih? Bukan lainnya nih ilmunya. Kita mesti tanya ilmunya apa Yoski. nih, rahasianya apa. Ya takdir saya di politik dan bersentuhan dengan pemerintahan.
Sebenarnya saya sejak SD, SMP dan SMA itu aktivis ya. Dalam berbagai organisasi saya aktif. Di SMA lebih-lebih saya di Pramuka, di PMR, di Rohis SMA, bahkan saya punya grup teater dulu. Oh ya. Waktu SMA. Oh. Jadi saya sudah aktif di berbagai organisasi. Oh berarti ilmu teaternya kepake di politik nih Pak? Ya kan? Iya. Di kuliah saya aktif di Resmen Mahasiswa dan Resimen Menwa. Ya, Menwa. Ya. Tapi bukan mencret wae, Menwa. Oke. Bukan ini ya, bukan TNI wannabe ya. Menwa itu yang menggembleng saya di kepemimpinan. Selesai kuliah saya kembali ke Rangkas Bitung, kota di mana saya pernah SMP waktu itu. Saya mulai membangun dunia sosial, charity. Jadi memang dari mudanya suka dengan kegiatan apa ya, organisasi. Ya, karena politik menurut saya basisnya adalah kepedulian. Jadi politik itu basis utamanya adalah kepedulian. Ketika kita peduli kepada bangsa, kepada orang lain, mulai tumbuh jiwa politisi. Jadi politik itu tadi garis merah tuh. Politik itu adalah kepedulian. Kalau sekarang politik adalah kepentingan ya Pak ya. Nah, ini kita bisa tanya lagi. Kita tanya lagi. Ya. Gitu ya. Pak, untuk mencapai itu semua kan pasti berpolitik Pak ya. Ya. Bapak sempat belajar ilmu politik nggak? Ya. Sebenarnya dasar saya ilmu perikanan. Jadi jadi nggak pernah belajar ya? Otodidak ya? Tapi kemudian saya S1 ilmu pemerintahan, S2 saya sudah ilmu pemerintahan. Oh gitu. Belajar dasar-dasar politik. Karena kalau saya dengar dari teman-teman para figur politik lah gitu, para politisi, katanya politik tuh ilmunya bagus, yang nggak bagus orangnya katanya. Nggak ngerti itu maksud saya apa tuh Pak? Kadang-kadang ada beda antara ilmu politik dengan politisi. Okay. Politisi, memang kalau bakat politisi dia belajar dari lapangan, dia mendapatkan pengalaman-pengalaman dari lapangan. Okay. Tapi kalau ilmu, orang yang punya ilmu politik belum tentu berminat atau belum tentu juga bisa menerapkan di lapangan. Oh gitu. Iya. Politik ya. Ada banyak teman-teman politisi DPRD belum tentu belajar politik dia. Iya. Tapi dari ya ada pelatihan, ada diklat, ada pengalaman mematangkan dia menjadi politisi. Jadi lapangan yang mematangkan ya. Ya pantas saya lihat sih sekilas ya dari luar itu yang menonjol tuh justru tidak pernah belajar dengan politik. Ya bisa jadi karena tapi memang punya bakat politisi. Jadi politik tuh yang ngatur-ngatur lalu lintas tuh. Politik gitu. Bukan kalau ngumpul kitik-kitik. Bukan yang ngatur lalu lintas. Politik. Itu polisi. Iya Pak. Dilanjut Kang, tadi sampai mana tuh? Dilanjut tadi tuh. Ya, jadi saya kemudian ke Rangkas Bitung membuat lembaga pendidikan, lembaga charity, peduli kepada masyarakat. Saya punya yayasan sosial, dakwah dan pendidikan. Pada tahun 98 saya masuk politik. Jadi usia 28 tahun saya terjun ke dunia politik, masuk partai politik. Partai apa Pak yang dimasukin? Partai Keadilan. Di Al-Azhar. Masih PK waktu itu ya? PK ya. Belum pakai 98. Deklarasinya di Al-Azhar, Jakarta. Oh iya. Pada saat itu siapa presidennya? Nur Mahmud Ismail. Nur Mahmud Ismail. Oh, oke. Dr. Nur Mahmud Ismail. 98 saya masuk politik, 99 saya jadi anggota dewan. Jadi 29 tahun saya menjadi anggota dewan. Bapak bukan ini atau Akang bukan politisi bajing luncat ya? Enggak, memang saya dari Partai Keadilan kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Enggak pernah pindah partai. Jadi bukan masuk generasi ini ya. Jangankan loncat jadi bajing aja yang saya nggak minat. Tapi ada yang bilang Pak, kalau ngomong soal partai politik, PKS itu tadinya gitu, image-nya adalah kaku, gitu, sangat agamis dan straight begitu. Bagaimana? Straightnya nih yang kuat nih, straight. Ya kemudian di awal-awal gitu kali ya, karena kita dari teman-teman kampus dari era reformasi kan idealisme kita masih sangat. Waktu masih PK itu kan luar biasa tuh Pak. Luar biasa. Bapak bisa begitu. Tapi sebenarnya sering kita kan sudah suka bilang luar biasa ya. Sebenarnya saya kalau dibilang luar biasa itu sebenarnya biasa di luar. Bisa di Ini luar. yang saya menarik ya. Tadi saya dengar cerita Bapak dari SMP sudah di Pramuka, kemudian di PMR gitu. Ya. Kok bisa tajam
bukan menargetkan ya, tapi bercita-cita menjadi seorang seperti sekarang. Ini semua sangat berhubungan dan berfondasi kalau saya lihat. Suka pramuka, PMR, kemudian Mungkin juga karena saya Dan hidup ini di yang tadi suka teater juga. suka teater juga gitu. saya pertama bisa ya? latar belakang saya petani. Oh petani, Ya, apalagi kehidupan nih? petani, kepedulian kehidupan petani, kesulitan kehidupan petani. Saya tinggal di kampung yang sangat kampung waktu itu. Iya. Kemudian saya melihat anak-anak yang pendidikannya tertinggal, kehidupan masyarakat kampung, anak-anak yang mereka tidak boleh pendidikan, yang penting bekerja. Jadi mulai tergugah kepedulian saya. Jadi saya bilang tadi pendidikan politik itu basisnya adalah kepedulian. Peduli dengan kondisi sekitar, kondisi bangsa, kondisi masyarakat membuat saya terpicu, terpacu. Kemudian saya nggak betah melakukan perubahan. Makanya itu saya punya grup teater tuh, saya dulu sangat ingat. Di kampung tuh saya buat grup teater, anak-anak ayo main, belajar main. Pakai dubbing waktu itu sistemnya. Iya. Oh Wah, anak-anak senang tuh dia tampil pahlawan ini, pahlawan itu. iya, itu sebenarnya sebuah cara Bapak Jadi melatih bahwa iya. bisa berekspresi, kemudian bisa bicara di Teater itu membuat saya dan teman-teman membangun jiwa Iya, pahlawanan itu ya. Iya. Lalu saya beberapa di Ponegoro perankan. Semangat heroisme dari situ ya. Dari teater ya? Ya, saya mengerti itu berpengaruh besar buat saya. Oh, itu yang memotivasi Bapak atau merangsang Ya. Bapak untuk terus. Jiwa heroisme, nasionalisme, kepedulian dan membangun politik itu. Oh gitu ya. Berarti Bapak juga menguasai pedagogi ya? Iya. Bicara dengan perut, bisa telanting begitu ya. Melatih suara itu. Melatih suara kan. Soalnya kalau saya lagi nonton konser tuh, kalau ada yang teriak, wah gitu, pasti ada teater tuh. Iya, Gitu kita tahu tuh. Teriaknya lantang banget. Iya, Bisa satu lapangan bola. Emang ketukeran. teater begitu kan? Teater kan. Woi turun gitu. Itu pasti orang teater. 9 saya menjadi anggota DPRD di Kabupaten Lebak. 2004 saya kembali DPRD Kabupaten Lebak. Waduh. 2 periode agak jenuh juga nih di DPR Lebak. Saya naik ke provinsi, 2 periode di provinsi. Apa Pak rasanya menjadi seorang politisi kemudian fungsi negara ya? Ada nggak sih pegel jabatan atau bahkan barangkali yang sekarang ini banyak pejabat lupa gitu. Bagaimana menjaga tadi energi Bapak bahwa politik itu timbul dari kerakyatan. Nah itu tuh kalimatnya. Kalau kita memberi sesuatu kepada masyarakat, membahagiakan masyarakat, bisa membela masyarakat, hadir di masyarakat ya. Bahkan saya itu dengan istri bilang gini, kalau kita lagi lelah, obat kita para politisi adalah datang ke masyarakat. Kalau kita lagi jenuh, lagi lelah, turun ke masyarakat, hadir di kehidupan mereka, datang ke rumah mereka, itu hiburan kita. Jangan nyari hiburan lain. Kita keliling ke masyarakat, itu hiburan kita. Kayak Rasulullah dong. Iya begitu. Kan? Nabi Muhammad gitu ya, turun ke bawah, dengerin ada apa. Tapi ada juga politisi yang kalau udah jenuh malah karaoke tuh. Beda lagi ya. Aman nancep bendera. Gitu. Apa tuh? Oke. Kang, ini di Cilegon periode pertama ya? Ya. Sebagai wakil wali kota ya? 1,5 tahun. Baru 1,5 tahun. Ya. Nah, sebagai wakil wali kota, pengamatan Akang Cilegon ini gimana sih? Iya. Saya lama di legislatif 20 tahun, sekarang masuk eksekutif, mirip-mirip tapi cukup banyak perbedaannya. Tidak mudah ya, tidak mudah. Dan saya juga posisikan orang kedua, wakil wali kota ya. Jadi tetap harus bisa bersinergi dengan Pak Wali Kota. Tetapi juga punya, kan kita memang beda partai ya, harus ada prinsip-prinsip saya pribadi, sikap saya dan sikap partai yang harus saya bawa, harapan publik yang begitu besar. Jadi ini mengkolaborasikannya, membangun harmonisasinya ini yang menurut saya memang Agak-agak sulit tuh ya? tidak mudah ya. Nggak mudah lah Tidak ya. mudah. Misalnya sekarang tinggal 2 tahun lagi. Jadi ini persoalan juga, pemilu kita adalah September 2024. Pemilihan gubernur, wali kota, bupati September 2024. Sekarang September 2022, 2 tahun lagi. 2 tahun ini bagaimana menyiapkan, menuntaskan pembangunan, janji kampanye bisa kita selesaikan, publik puas, kita mendapatkan citra, kita menyiapkan perbekalan untuk tampil lagi 2024. Ini kepentingan itu yang, ini mau kepentingan rakyat apa kemenangan lagi, ini kan harus dua-duanya kan harus bisa dikolaborasikan sebenarnya. Ini nggak mudah ini menurut saya. Nah, yang tadi saya tanya Pak, Bapak berhasil di Cilegon sebagai nomor 2, ada nomor 1 kan? Nah ini kan duit tunggal sebetulnya kan, Ya. duit tunggal.
konsep-konsep apa Bapak untuk Cilegonnya sendiri gitu? Yang sudah jalan atau yang belum jalan atau yang untuk ke depan? Ya. Jadi kan yang mau kita wujudkan nih apa? Yang pertama paling utama adalah janji kampanye kita. Janji kampanye. Janji politik kita yang dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Itu nomor 1. Tetapi ada urusan wajib dan pelayanan dasar yang tidak masuk janji kampanye, dia harus disegerakan. Misalnya jalan, jembatan, taman, perlampuan, air bersih. Itu urusan wajib dan pelayanan dasar yang walaupun tidak masuk janji kampanye, dia perintah undang-undang harus kita laksanakan. Itu otomatis lah ya. Di janji kampanye kita nggak ada membangun jalan mulus bagus, nggak ada di janji kampanye kita. Lebih banyak kepada sumber daya manusia. Tapi jalan itu urusan wajib dan layanan dasar, nggak ada pilihan harus kita buat bagus. Problemnya sebenarnya ada waktu, ada sumber daya finansial, ada waktu yang terbatas, kita harus memilih fokus dan prioritas. Gagal memilih fokus dan prioritas kita bisa gagal. Waktu tinggal 2 tahun. Wah, kalau gitu teamworknya harus luar biasa nih Pak ya? Antara nomor 1 dan nomor 2 gitu ya. Termasuk bukan hanya nomor 1 nomor 2, kan ada aparatur, Setda, kepala dinas, ASN, PNS. Ya, sama mau nggak jajarannya mereka lah ya. lari bersama kita bareng nih? Nah, ini apa pandangan Bapak nih? Ya, pandangan Bapak tentang Kota Cilegon dan Krakatau Steel, kawasan Krakatau Steel ini, bagaimana? Kalau saya mengibaratkan KS nih kakaknya kita, karena Kota Cilegon itu lahir karena adanya Krakatau Steel. Karena Kota Cilegon itu lahir karena ada KS, adanya KS lah kemudian lahir Kota Cilegon. Kota kita menjadi sebuah kota dan berdiri menjadi kota madya itu karena memang awalnya dibangun Krakatau Steel industri baja. Jadi ini 2 sisi yang harus kita bangun. KS berkembang tumbuh maju, Cilegon maju dan makmur. Ini bisa bersama-sama. Setelah KS kemudian industri-industri lain kan tumbuh ya. Jadi kita berharap KS kembali bangkit pulih, industri aman nyaman, tapi mereka bisa memberikan kontribusi langsung kepada kesejahteraan masyarakat Cilegon. Oke. Karena PR kita 2 sebenarnya. Jadi kita ini kota maju, kota industri, kota baja, tapi masih ada gap. Masih ada kemiskinan. Oh itu. Ya. Yang kedua tata kota kita ini masih belum Jauh dari sempurna ya. Belum berkelas. Ya harus PR kita jalan, jembatan, air bersih, taman, infrastruktur kota, stadion, perlampuan, yang menunjukkan bahwa kita ini kota industri, kota nasional, kota internasional. Karena ada 24 negara di sini. Jadi infrastruktur kota harus kita benahi berkelas. Baik. Gapnya harus kita kurangi karena masih ada kemiskinan 4% misalnya. Ini kota kaya tapi masih ada miskin 4%. Ini PR kita nih. Segera mendekatkan 4% itu besar Pak. Besar lah. Iya. Nah, tadi Bapak bilang tentang infrastruktur ya Pak ya. Nih bagaimana dengan infrastruktur yang ada di Cilegon saat ini, antara lain informasi ya yang saya dapat di Jalan Lingkar Selatan tuh sepanjang 15 km jalannya hancur tuh, rusak tuh ya. Tanggapannya dan solusinya seperti apa Pak? Jadi ini JLS ini menarik. JLS ini adalah jalan pemerintah Kota Cilegon, jalan kota. Tapi dipakai oleh industri nasional, oleh kawasan strategis Ciwandan, oleh teman-teman Krakatau Steel, oleh Pelindo, ya pelabuhan ekspor impor, dan untuk kawasan strategis Anyer. Dipakai bersama lah pokoknya. Dipakai nasional, provinsi dan nasional ini. Oleh karena itu kita tetap bertanggung jawab pemerintah Kota Cilegon, tapi pemerintah pusat ayo bantu kita bersama-sama membangun JLS. Pemerintah provinsi kasih kita jalan membangun JLS. Industri duduk bareng sudah kemarin, ayo. Dan industri responnya luar biasa. Tinggal kita sebenarnya pemerintah kota harus membangun komunikasi lebih. Ayo kita bisa lakukan percepatan JLS bisa kita bagusin lagi gitu. Iya. Tapi sekarang rusak memang. Memang jalan itu dibangun untuk kedaulatan seluruh pengguna jalan. Saking keselnya kadang-kadang udah kita serahin aja ke pusat gitu. Ya sebenarnya tidak menyelesaikan masalah juga. Oke. Nah, tetap harus karena masyarakat tahunya pemerintah kota yang paling depan terdepan untuk membangun jalan gitu. Iya. Kang, ada di dalam membangun Cilegon ini ada kolaborasi dengan Krakatau Steel. Ada. Contohnya kan kira-kira. Pusat pemerintahan Kota Cilegon itu kan tanah Krakatau Steel. Kantor DPRD, kantor wali kota, Polres, Kodim itu kan tanah KS. Tanah KS. Yang dipersilahkan oleh KS silahkan dibangun oleh Pemkot. Nanti kita selesaikan administrasinya. Jadi ada proses administrasi namanya ya. Gitu. Tapi KS memberikan silahkan itu karena strategis banget silahkan dipakai oleh pemerintah Kota Cilegon. Tapi nanti kita peralihannya kita selesaikan secara administrasi. Kalau ada
penjelasan dari teman-teman yang ada di Cilegon nih. Ini jalannya KS, ini jalannya Pemda. Memang ada undang-undangnya begitu. Iya. Oh. Jadi kalau jalan itu suatu ruas jalan yang dibuat oleh pemborong, oleh developer, oleh perumahan tidak diserahkan ke Pemkot, maka dia jalannya menjadi jalan milik industri dan perusahaan. Tapi kalau jalan itu diserahkan ke Pemkot menjadi aset Pemkot. Pemkot lah berkewajiban membangunnya. Gitu. Iya. Ada jalan kota, ada jalan provinsi, ada jalan nasional. Kalau jalan nasional, ya kewenangan pemerintah nasional membangunnya gitu. Baik. Kalau jalan itu milik industri, ya industri yang bangun. Kalau dia mau nggak mau bangun, serahkan ke Pemkot, asetnya Pemkot yang akan bangun. Nah, Kang, saya pernah naik mobil nih, habis olahraga pulang ke hotel naik mobil, saya bilang ke teman saya, wah ini gelap di jalannya, serem amat nih. ya itu problem kita tuh. Iya kan? Teman saya bilang gini, bukan urusan KS, ini punya Pemda jalannya, begitu katanya. Itu gimana? Memang secara umum penerangan lampu kita ini masih harus menjadi problem ya. Ini menjadi persoalan yang harus kita selesaikan. Karena menurut saya ukuran kota yang maju, ukuran kota yang dibangun malam harinya terang. Iya. Nah kita masih punya PR nih, penerangan jalan. Penerangan Ini jalan, PR kita ya. memang. Dan Tidak hanya penghijauan jalan industri, tidak hanya jalan KS, tidak hanya jalan Pemkot, memang masih Nah, saya suka nih, penerangan jalan ini yang memang top PR nih kita. Pak Wali, diakui, jujur kan? Iya, iya. Dan hijau. Ya bagaimana menghijaukan kota. Iya. Kalau saya lihat masih ada beberapa titik tanaman mati, tanaman yang Itu saya fasum. sepakat tuh. Jadi mengukur kota yang kedua kata teman-teman teorinya, kalau makin banyak taman kota, makin banyak hutan kota, stres menurun. Ya. Dan kita nih harus melakukan gerakan untuk penghijauan Cilegon karena juga ada industri, ada polusi harus ditahan dengan hutan kota dan taman kota. Makanya kita punya program membangun taman kelurahan. 43 kelurahan, di setiap kelurahan akan kita bangun taman kelurahan. Taman hijau kelurahan. Kita punya programnya. Ini apa namanya? Kalau bos kita apa dengan penghijauan menghilangkan stres ya? Ya. Jadi kalau nggak punya duit gimana? ya nyambut di pohon, nyambut di hutan maksudnya, pindahin aja gitu. Guyon dikit Pak, guyon. Ini begini. Hijau semua tapi dompet kosong. Waduh. Begini nih. Saya mau nanya Memang kalau soal dompet boleh kosong, rekening jangan kosong. iya. Asik. Pak, mengenai pengorganisasian sebuah fungsi ya. Ya. Wakil wali kota dan wali. Ya. Ini kan pasti adanya wakil karena untuk mewakilkan. Tapi supaya pekerjaan tidak tumpang tindih nih. Ya. Antara Pak Wali dengan Wawali ini gimana? Berbagi. Kuncinya pada Ngobrol. saling menutup, saling membantu, saling mendukung, saling berbagi. Tapi kan partainya beda. Partai sudah selesai. Partai sudah selesai lah ya. Begitu menjadi wali kota dan wakil wali kota milik rakyat, milik Cilegon, partai kesampingan dulu. Nanti menjelang pemilu baru ada partai lagi. Oh, adik. Jadi sekarang harus. Semua politisi ngomongnya begitu. Kan, terus terang kan Akang sama Pak Wali beda bendera ya, Iya. beda bendera. Ya. Tentunya ada pakem-pakem yang dibawa Ya. dari masing-masing pihak tuh. Ya. Itu kalau dalam rapat di Pemda gitu dihadiri oleh Akang sama Pak Wali, sering ada benturan nggak? Ya. Maaf nih saya nanya begini nih. Sebagai manusia kadang-kadang ada perbedaan. Tapi kita mesti dewasa. Perbedaan itu tidak sampai ke publik ya. Karena publik ingin kondusivitas, kenyamanan, keakraban, kemesraan. Jadi kita berdua aja lah di ruangan gitu. Dan saya pernah mendengar ada Dardernya di ruangan aja berdua, ke publik mah jangan. Gitu ya? Oh gitu. Saya pernah mendengar atau baca ya bahwa ada ikrar komitmen baja ini Ya. antara siapa, Batman and Robin. Ya, wali Atau- kota dan wakil wali kota Oh, begitu. ikrar di depan publik di kantor KPU. Oh, kenapa judulnya baja menjadi Karena kota baja. karena kota baja. Karena kota baja. Ikrar komitmen baja. karena Jadi kota itu baja. perlu digarisbawahi. Lebih baik kita berantem di dalam daripada berantem Ya, ya. di luar. Yoi. Di luar kompak tetap, di dalam harus berantem. Untuk Kalau nggak berantem Indonesia. nggak berkembang ntar. Kan kira-kira gitu Kang ya. Iya. Kalau iya kalau kan nggak- jadi ya apaan nih gitu kalau nggak nggak berantem, dinamis kan. kalau nggak berantem nggak punya anak juga. Pak, ini kalau saya baca koran, Iwan Fals pernah nulis tikus-tikus berdasi. Ini bagaimana mengatasi tikus-tikus berdasi di dalam kantor, bagaimana Pak?
Jadi saya sarankan ke teman-teman para politisi memang harus membangun kemandirian ya. Kemandirian penting banget. Anak-anak kita dibangun kemandirian. Tapi itu kan mentalitas, Pak. Artinya Kemandirian ekonomi penting. Ya persoalan namanya akidah keimanan menjadi penting. Kemandirian menjadi penting. Jadi belajar membangun ekonomi mandiri. Kehidupan kita bisa kita tanggung mandiri. Karena kita kaya banget. Kalau kita nggak punya kemandirian, nggak punya keimanan, nggak punya patriotisme dan heroisme, kita bisa jual negara ini ke orang lain. Iya ya Pak ya. Ini problem kita dan banyak orang yang masuk ke Indonesia karena kaya banget. Betul. Jadi jangan hajar ya anak kita suap dan sogok. Jangan, karena kita apalagi politisi, pejabat publik. Mari kita belajar menjaga alam ini untuk rakyat. Jangan mau Jadi Bapak percaya bahwa perubahan itu memang dari Bapak, ya, bukan dari anak ya? Harus dari kita. Harus dari orang tua, dari pemegang ini apa? Harus dari kita memberikan keteladanan. Iya sih. Jadi contoh. Jadi basic sekali ya, mental ya Pak. Bapak ini nggak sih tentang permasalahan generasi ini, Bapak ada optimisme nggak sih bahwa kita masih ada kok orang-orang yang baik? Banyak Pak, banyak. Tetapi mereka butuh banget contoh. Kunci mereka pada contoh. Begitu mereka kehilangan contoh, drop semangat mereka membangun negara. Iya. Mereka nggak punya role model, tidak punya contoh, tidak punya figur ya. Mereka harus punya contoh. Mari ayah menjadi contoh bagi anak-anaknya, RW menjadi contoh bagi warganya. Lurah menjadi contoh bagi masyarakatnya. Integritas. Harus jadi contoh Pak. Mereka kalau mereka jadi contoh, mereka disapa, mereka diajak, kita komitmen dengan janji, kita biasakan komitmen. Iya. Ya kan, jangan gampang mudah kita melupakan janji, ya kan? Emang ada yang bilang bahwa masyarakat Indonesia itu sebenarnya baik hati. Artinya mereka sangat ingin dekat dengan. Saya menemukan anak hebat Cilegon. Kota Cilegon ini kota hebat. Ini kota Cilegon ini kota multikultur. Banyak anak-anak hebat di sini. Kang, kita minum dulu Kang. Ya, siap. Ini kayaknya makin seru nih. Supaya lebih mantap lagi pembicaraan. Kita minum dulu. Sopa panas. Chef. Ya. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Burjo, bubur kacang hijau. Nih Kang, lanjut nih Kang. Tadi Akang sempat mengutarakan 4% pengangguran ya? Atau kemiskinan ya? Kemiskinan. 4%. Apa jalan keluarnya Pak? Sebenarnya dalam jangka panjang sumber daya manusianya harus naik. Tingkat kualitas sumber daya manusia naik, tingkat kompetitifnya naik. Kemampuan kompetitifnya naik, itu kuncinya di situ. Jadi naikin kemampuan, karena ini sumber daya terbentang luas. Industri begitu banyak, lapangan pekerjaan ada, potensi finansial ada, investor masuk terus investasi dan bisnis ada. Anak-anak kita harus dinaikkan tingkat kompetitifnya, mereka bisa mengambil peluang itu. Terutama wirausaha, berbisnis, berdagang mereka. Tapi kenapa Pak, dengan Cilegon yang semakin banyak, saya lihat bertumbuh kan pusat-pusat pendidikan di sini. Dan sampai dengan universitas juga ada di sini. Tapi orang-orang pintar atau lulusan-lulusan perguruan tinggi yang ada di Cilegon justru berkiprahnya di luar Cilegon. Ada apa Pak? Ini ada apa ini? Mereka lebih suka rumah tetangga gitu ya. Rumah tetangga kelihatan bagus ya. Rumah tetangga lebih bagus. Saya berharap, tapi nggak ada masalah di era sekarang digital ini, nggak ada masalah. Mereka di luar tapi mereka hadir ke Cilegon. Mereka datang ke Cilegon, memberikan ilmu pengalaman ke Cilegon. Sebenarnya bisa kita selesaikan dengan era media sekarang ya. Artinya Cilegon adalah kota dinamis. Kota dinamis, kota keluar dinamis, masuk kota semua bangsa. investasi. Ini kan di sini ada 23 negara di Cilegon. Iya. Ini kota luar biasa, ini kota investasi, kota bisnis, kota maju ya. Walaupun tadi infrastruktur kota masih PR berat buat kita, masih ada gap kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin ya. Ini PR kita yang kedua, tapi kita punya optimisme nih. Tapi tetap teladannya pada kita, pada pemimpin, pada aparatur. Maka aparatur harus mau sifatnya melayani. Melayani. Mereka karena dibayar oleh Pak? Dibayar oleh APBD, oleh negara, oleh rakyat. Harus mau melayani. Apa Pak program yang sudah berhasil dan yang belum? Gemes nih programnya belum berhasil gitu. Atau yang sudah berhasil? Ya, gitu lah. Kita beasiswa full sarjana kita laksanakan sekarang. Pak Wali Kota punya program, janji kampanye kita beasiswa full sarjana 1.000 orang per tahun. Kita ingin dalam waktu 1 tahun 1.000 orang bisa sarjana. Sarjana ya. Beasiswa full sarjana ini sedang kita lakukan. Kemudian Pak Wali Kota menambah 4 SMP. Dalam 1 tahun kita nambah 4 SMP negeri. Punten Pak, agak dekat dari mic-nya. Dalam
setahun kita nambah 4 SMP negeri. Ya. Iya. Karena ternyata rasio antara SMP dengan penduduk usia SMP itu masih kurang. Jadi kita tambah SMP negeri, setelah setahun kita tambah SMP negeri. Bagaimana sih Pak dengan Bapak tadi saya membaca ya bahwa ada tingkat pengangguran di Cilegon ini masih tinggi. 9%. 9%. Ya. Itu apa? Termasuk tinggi, menengah atau Tinggi. Katanya paling tinggi di Jawa Barat ya. Di Banten kita masih cukup tinggi pengangguran. Walaupun kita di daerah yang dalam satu tahun terakhir penurunan penganggurannya tertinggi juga. Penurunan pengangguran kita tertinggi juga. Iya. Gitu ya. Tapi masih tetap angkanya masih cukup tinggi. Akan ngelihat nggak potensi masyarakat Banten tuh untuk menjalankan kehidupan dengan normal, kira-kira hal apa yang bisa diangkat dari Cilegon nih? Sebenarnya satu titik yang buat penting kita, pendidikan kita harus link and match dengan industri. Jadi harus terus didorong pendidikan kita. Pendidikan anak-anak kita harus pendidikan yang bisa koneksi dengan industri. Gitu. Kuncinya di situ. Kalau sekedar pendidikan saja, mereka pinter, mereka cerdas, mereka punya gelar, tapi kalau nggak terkoneksi dengan industri, persoalan lain lapangan pekerjaan nih gitu. Jadi kita perlu diskusi intensif dengan industri, perlu duduk bareng dengan industri, merencanakan bersama, kita terus terang apa adanya, ini stok SDM kita, ini pendidikan SDM kita, apa yang dibutuhkan industri? Kira-kira bisa masuk di industri, apa yang mesti kita lakukan bersama Ini industri apa Pak yang dimaksud? Semua industri. Semua. Krakatau Steel Group, industri kimia, kawasan strategis nasional. Kalau pariwisata juga ya? Oh iya, menemukan pariwisata di kota Cilegon itu persoalan lain tuh. Oh gitu. Dan apakah ada Pak gerakan kemandirian ekonomi untuk masyarakat supaya tidak berpikir bahwa ekonomi masyarakat dibangun dari industri, tapi hey ini ada loh kemandirian ekonomi. Ya, ini agak cukup punya tantangan. Jadi kita berharap tidak hanya bekerja, lamar di pekerjaan industri, tapi ada potensi bisnis, potensi wirausaha besar di sebenarnya gitu. Jadi entrepreneurship ya. Entrepreneurship. Nah, ini sebenarnya harus didorong terus entrepreneurship. Karena ini kota di mana industri pelabuhan berkembang, ada 16.000 kapal mendarat di Cilegon. Kita punya 66 dermaga, industri perkapalan pelabuhan berkembang. Jadi ada potensi entrepreneur sebenarnya ini gitu. Nah, ini mesti kan anak-anak kita harus dirubah dikit. Ayo dong entrepreneur gitu. Jangan cuma mereka mau bekerja, karena juga terbatas peluangnya ya. Ada tapi peluangnya terbatas. Entrepreneur ini lebih luas sekali. Jiwa entrepreneur kan harus dicontohkan juga oleh kita semua ya. Iya. Kalau bisa kita menanamkan rasa loyal kepada daerah itu gimana Pak? Karena kan yang tadi kita utarakan banyak yang tarik keluar. Kalau mau membangun kan harus orang-orang pintar tuh jangan keluar dari Cilegon harusnya. Makanya harus kembali kepada sejarah. Kalau menanamkan jiwa loyalitas kepada Cilegon harus dikembalikan kepada sejarah. Kita punya sejarah besar yang disebut dengan Geger Cilegon. Belanda pernah kalah di sini, pernah hancur di sini, pernah mati semua di Cilegon. Kalah, dihancurkan di Cilegon. Jadi ini salah satunya daerah yang punya peristiwa Geger Cilegon di mana Belanda pernah kalah. Ini kawasan pejuang. Ini negeri pejuang ini. Ya kan? Dan ada organisasi besar Al-Khairiyah, pendirinya namanya Brigjen K.J. Samun, ya pendekar, ya ulama, santri, jenderal, dan politisi karena pernah jadi residen. Jadi satu prototipe orang yang tipe orang yang kira-kira Brigjen K.J. Samun itu. Wah, Bapak tahu tentang itu tetap jadi panutan ya. Oh iya, itu harusnya digali lagi betapa kita punya tokoh-tokoh hebat gitu. Punya organisasi hebat, punya sejarah hebat, punya tokoh hebat, dan kita punya pelabuhan hebat. Kalau Akang siapa sih tokoh idolanya? Bisa menjadi punya pandangan seperti ini, wawasan yang digali seperti ini? Idola saya dua. Pertama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang kedua Soekarno. Umar bin Khattab. Yang kedua Soekarno. Sesuatu yang tegas ya. Kemudian Soekarno. Ya, Soekarno ditakuti di dunia, disegani di dunia. Gitu ya. Ya, berhasil mengkonsolidasikan kekuatan Indonesia. Iya. Berhasil mempengaruhi dunia ya. Iya. Walaupun itu belum cukup, harus dilanjutkan dengan pembangunan. Kemudian Pak Harto melanjutkan pembangunan. Dan saya Soekarno, Soeharto, Pak Jokowi lahir di bulan Juni, kayak saya sama lahir di bulan Juni. Wah, Juni juga. Juni. Iya. Saya 5 Juni. Gemini dong. Iya. Mantep Pak. Karena orang Gemini itu bulannya lurus jatuhnya. Mantep Gemini.
Kalau ini Gemini genit, Pak. Gua bukan Gemini, gimana dong gitu. Gimana dong gitu. Karena saya masih ingat dulu saya gagap waktu kecil. Jadi saya waktu kecil tuh gagap. Nge-rap Kak. Gagap kalau ngomong tuh diulang-ulang sehingga dibecandain mana anak dibully sampai ibu saya, jangan dibully nih anak saya. Nanti dia jadi presiden ke depan gitu. Oh. Jadi ibu saya tuh ngomong Doa ya. iya. Ya omongan adalah doa ya. Doa. Omongan ibu tuh doa jadi presiden gitu. Gue sumpahin lo kawin lagi gitu. Kawin lagi ntar gitu dong. Enggak apa-apa tuh sih, enak aja. Iya. Alright. Gue nggak disumpahin begitu tuh soalnya. Iya. Tapi kunci apa ya PR kita nih bagaimana menikmati. Menikmati itu artinya kalau kita terlalu serius bisa sakit, jatuh, stres ya karena persoalannya enggak persoalannya 1001 persoalan ya. Semua kadang-kadang bertemu pada kita. Termasuk betapa pentingnya para politisi itu, para pemimpin negara itu fisik menjadi penting. Karena sekarang pertemuan kadang Pak pengen ketemu, Pak hadir, tolong ketemu. Sudah nutup kita jam 9 malam, Pak tolong hadir ke sini. Kadang sehari bisa 7 titik, 10 titik, 12 titik itu memang fisik harus kuat. Kalau enggak ya kuat seminggu kemudian drop. Iya. Publik kan berharap banget ketemu, hadir, menyapa, mendengar masukan mereka, aspirasi mereka. Situasional begitu menjenuhkan nggak, Pak? Senang, Pak. Saya senang. Saya menyukainya. Nggak jenuh ya? Enggak. Kelihatan sih seger banget gitu. saya- Jadi Iya, memang Iya, maksudnya Saya menyukainya. kok fresh aja gitu loh. Iya. Dan itu sudah saya lakukan 24 tahun jadi anggota dewan begitu. Turun silaturahim, pulangnya jam 11, jam 12, setengah 2. Berarti ada keseimbangan antara hablum minanas dengan hablum minallah. Yoski. Dan dukungan keluarga menjadi sangat penting. Iya, dukungan keluarga. Iya. Memang itu bahwa di balik orang hebat ada pengorbanan pasangannya. Di balik laki yang hebat ada pengorbanan istri yang hebat. Jadi memang Jadi kesimpulannya keluarga jadi penting, Pak. udah siap ya Iya. menghadapi sang bapak atau sang suami yang berkarir di politik ya. Ya, karena waktu kita untuk publik kadang telepon jam 11 malam, kadang jam 1 malam mereka kontak minta tolong ini dan tolong itu kan harus. Berarti memang profesi seperti Bapak ini adalah profesi sebuah kerelaan ya, membutuhkan banyak keikhlasan bukan. Nah, para politisi yang sesungguhnya adalah dia, makanya kata Nabi itu pemimpin itu 3 golongan orang yang doanya didengar. Yang pertama itu oleh Nabi disebut al-imamul adil, pemimpin yang adil. 7 golongan yang dinaungi di hari kiamat, tidak ada naungan kecuali dengan Allah. Yang pertama pemimpin yang adil. Jadi sebenarnya pemimpin yang adil itu posisi, walaupun dia berisiko besar, berpotensi juga bermasalah ya, berpotensi juga merusak, potensi merusaknya besar, tapi juga potensi amal dan pahalanya besar juga. Pemimpin yang adil, pegangan beliau. Insya Allah Pak, saya doakan istiqomah. Amin. Ini pertanyaan ringan aja, pertanyaan ringan. Apa pejabat atau birokrat di daerah atau di pusat ada standarisasi berpenampilan dengan pakaian begini, Pak? Atau ini ciri khas? Kalau ini pakaian untuk rapat paripurna dengan DPRD. Oh begini Pak pakaiannya. Seminggu saya punya hari Senin beda, Selasa beda, Rabu beda, Kamis beda. Jadi 5 seragam seminggu. Jadi wakil wali kota menggunakan 5 seragam ya, dengan beda-beda seminggu. hari Ya. dan beda-beda urusannya. Iya. Tapi yang paling sering adalah karena di masyarakat ya kita ketemu acara paling sering itu batik. Makanya saya suka batik Cilegon. Sekalian saya mau sampaikan kita punya paling tidak 3 rumah batik Cilegon. Iya. Itu selalu saya pakai di hari-hari saya, rumah batik Batik Cilegon. Cilegon ya. Iya, saya lihat Pak Wali Kota pernah pakai batik. Batik Nah, salah Cilegon. satunya adalah batik Krakatoa Iya, kaget saya Pak. yang dikelola oleh Ibu Wali Kota. Iya. Batik Krakatoa. Iya. Yang kedua ada batik Rinara, Jadi yang ketiga ada Arlum Lestari. Kita mau kasih tahu nih yang nonton. Batik. Ingat loh, batik tuh ada batik Cilegon juga. Ada batik Cilegon, 3 rumah batik. Ya kan? Yang gambar itu industri yang ada Gambar asli- ada ya. landmarknya Ya, itu. selalu Yang dia pakai des tadi apa? Stuck dedek des. Untuk penekanan bahwa batik Cilegon itu keren. Keren. Dan kita belum punya loh. Kita belum punya. Kita mesti ngomong sama Pak Dirut. Aduh, Pak, Kita harus minta Paridi. Paridi. Kita mesti ngomong Krakatau sama Sarana Paridi ya. Properti. Sama Panas pakai batik Cilegon. Batik Cilegon. Masa gini-gini aja kita Di bisa stuck dulu. lah. Stuck dedek.
Gitu. Batik Cilegon. Tapi ngomong-ngomong agak panas ini. Hah? Iya, Soalnya Pak. panas, Pak. Oh, Sengaja kita bikin. Sengaja gitu ya. Kita Iya. bikin anget. Udah mulai kompornya udah naik Pak. Udah Pak. Tadi kan pertanyaan nggak putus-putus nih gitu. Alright. Sopo panas. Luar biasa. Kang, di antara kesibukan Akang, boleh dibilang hampir 24 jam ya. Boleh dibilang kira-kira Iya, gitu ya. iya. Dan nggak ada libur ya. Iya nggak ada libur. Termasuk hari Minggu ya. Sabtu Minggu paling lebih ramai lagi. Lebih ramai lagi. Apa menghadapi masyarakat biasanya. Iya betul. Nah, pasti ada hobi atau resep menjaga vitalitas tetap fresh begini. Saya mau Ya. tahu nih resepnya apa nih, Kang? Pertama menurut saya hubungan kita dengan keluarga mesti baik. Hubungan kita dengan istri harus baik. Itu bagaimanapun itu memberikan dorongan, memberikan suasana itu Dan bisa tidur nyenyak ya. Oh ya. Soalnya teman saya ini punya problem kalau malam suka nggak tidur, Pak. Gitu. Nah menurut saya hidup tuh 3. Ukur hidup tuh vitalitas pertama dia pelor. Pelor nempel. Molor. Bisa tidur nikmat di mana saja itu anugerah yang luar biasa. Mantap tuh. Yang kedua sepanjang makan masih enak. Wah itu dah. Masya Allah ya. Yang ketiga kalau dengan istri nyaman, Masya Allah. tidak ada masalah. Itu masalah teman saya juga, Pak. Ngebales ya. Gua tembak lo dor gitu. Nah, dan saya merasakan gitu kan. Bagaimanapun peran rumah tangga, peran istri itu memberikan dukungan luar Iya. biasa. Bang lebih hebat Iya. dari perang Ukraina sama Rusia nih. Iya. Ngomong-ngomong nih bahan bakar BBM mulai naik. Iya. Banyak orang nyalain Jokowi kan. Iya. Tapi saya pikir-pikir nih kayaknya gara-gara perang nih supply chain-nya jadi Iya. Nah, ini Pak Wakil gimana Pak Wakil? Pak Iya. Wakil Wali Kota dengan BBM. Wah. Baiknya jangan naik Pak. Masyarakat masih susah. Iya. Gitu Tapi ya. gimana Jangan subsidi naik. terus? Tapi kan ada berbagai jenis BBM. Situasinya menurut saya belum memungkinkan ya. Masyarakat baru pulih dari pandemi, belum bangkit banget. Tiba-tiba harus dengan kenaikan BBM tuh. Kalau bisa tunda. Ditunda dulu ya. Iya tunda lah. Ada pulihkan dulu ekonomi segera. Tentang ini Pak, tentang pangan, bahan pangan. Apakah ada gerakan ketahanan pangan untuk masyarakat Cilegon? Ini pertanyaan yang menarik ya. Ini pangan itu politik ya. Pangan Pangan itu menurut itu saya politik? politik dan ketahanan negara. Pangan itu ketahanan negara. Nggak bisa kita bilang gue punya duit, gue beli. Sebagai sebuah negara, wilayah, kota, provinsi nggak bisa bilang yang penting banyak duit bisa beli. Nggak bisa kalau pangan nggak ada beli di mana. Iya, iya. Jadi juga sih. setiap daerah harus membangun ketahanan pangan. Makanya ada forum ketahanan pangan. Kali Cilegon ini satu tantangan unik nih. Cilegon membangun ketahanan pangannya gimana? Kumaha tuh? Nah ini yang harus kita temukan ya. Makanya mungkin kita punya pasar Keranggot namanya. Hampir 6 hektar pasar Keranggot itu. Bagaimana kemudian kita dorong pasar Keranggot ini menjadi tempat pertukaran sembako. Barang bahan pangan dijual di situ. Kalau perlu yang dari Sumatera, ngirim dari Sumatera, jangan masuk Jakarta, sebagian masuk pasar Keranggot. Kalau pangan tersedia, ketahanan pangan cukup. Kalau pangan nggak ada, sepanjang pangan itu ada di pasar induk. Jadi Cilegon pasarnya harus kita perbaiki. Pasar kita harus berkelas, aman, nyaman, perdagangan tumbuh, perdagangan pangan dan sembako hidup. Stok sembako dan pangan ada. Iya, karena semua yang dari Sumatera kan lewat sini. Harusnya jangan buru-buru lari ke sana. Jangan buru-buru ke sana, pikirin dulu ketahanan pangan ini. Cuman daya tarik kita apa, daya pancing kita apa, tarikan kita apa agar Pasar tidak modern. ke Jakarta. Pasar modern. Pasar modern. Pasar modern. Kang, waktu saya beberapa bulan lalu ke Cilegon sama teman saya ini, Kapan Pak? memang Kapan? apa nih? Soalnya kayaknya sendiri-sendiri. Gera aja gitu. Itu beberapa bulan lalu saya kemari, kayak nggak ada kehidupan gitu di Cilegon. Karena COVID kan. Covid ya. Nah, terutama tahun lalu tuh. Tapi sekarang kalau saya jalan-jalan gitu udah mulai itu. Iya. Ada pergerakan, mall udah mulai rame gitu. Dan hunian hotel juga sudah 85%, Ya, 90%. hotel juga udah mulai ada ada cerah lah. Pertanyaannya adalah begini Kang, apakah masyarakat di Cilegon tuh siap nggak menghadapi ada komentar dari presiden bahwa tahun ini sulit, tahun depan lebih sulit. Tapi presiden juga mengutarakan bahwa di Indonesia belum tentu itu mengalami itu. Tapi seandainya mengalami, gimana Pak? Apa yang terjadi di Cilegon? Saya tetap optimis ya. Potensi Cilegon ini besar. Walaupun saat ini problem terberat dari antara yang berat adalah mereka saya nganggur Pak. Saya belum punya pekerjaan, saya nganggur Pak. Ketika pandemi saya
PHK Pak, jadi keluhan penganggur mencari pekerjaan ini besar. Sebenarnya peluangnya ada, tinggal kita mendekatkan itu, menyiapkan mereka. Kuncinya menyiapkan generasi anak-anak muda ini bisa berkompetisi di dunia industri, baik bekerja maupun entrepreneur. Itu aja. Mempercepat kesiapan mereka ini kuncinya. Bapak melihat nggak ada gerakan bawah tanah, artinya dari orang muda tentang membangun ekonomi kreatif. Banyak nih Pak, banyak mereka senang benar. Masyarakat kreatif gitu. Ya, kalau menteri bicara entrepreneur ekonomi, gairah masyarakat entrepreneur Cilegon nih luar biasa. Orang mudanya ada. Ya, anak muda. Apa yang ditangkap dari gerakan itu? Mereka ingin bimbingan, mereka ingin misalnya kapan-kapan Pak tolong dong hadirkan entrepreneur yang sukses di nasional, hadirkan ke sini bimbing kami gitu. Oke. Gitu kan mereka misalnya waktu itu apa minta hadirkan ke sini bimbing kami dengan entrepreneur pembicara narasumber yang kelas nasional, hadirkan ke kami. Bapak yang fasilitasi, kita siap dengerin, siap belajar gitu. Iya. Menghadirkan mereka. Ya kan kalau ada acara teman-teman dari Jakarta nih yang punya gagasan begini ini bermanfaat menurut saya. Kalau gagasan saya sih ya, misalnya di beberapa titik di kota ini dikasih sebuah panggung, misalnya 2x2 meter, kemudian ada penari, ada pencaksilat, ada dihadirkan. Itu namanya event, saya setuju. Event. Jadi kan yang memang untuk kuncinya masyarakat. hadirkan event-event berkelas, orang datang, duit datang. Iya. Tapi kan karena masih pandemi ya, kita masih event ini maju jangan gitu ya. Tapi sekarang udah mulai terbuka. Kuncinya pada event. Tapi event itu kan tentu infrastruktur kota harus segera kita benahi. Betul tuh. Itu salah satunya. Jadi kota ini bersih. Pertama kota ini bersih. Lobang-lobang di jalan bisa kita rapihkan. Bersih aja, penerangan bagus, jalan bisa kita rapihkan. Teman-teman yang kemarin mobil-mobil antik itu ingin event di Cilegon tuh. Oh iya ya. Cuman Pak jalannya perbaiki dong. Ya kita pengen percepatan gitu. Iya. Punya event betul. Event ya. Ya karena gini, saya pernah utarakan juga dengan teman-teman di Cilegon bahwa dengan satu aim bahwa Cilegon mengarah menuju green and smart city. Ya. Nah itu salah satunya adalah popularitas Cilegon dan juga pembangunan gerakan ekonomi baru di Cilegon bisa dibangun melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat dari segala macam lapisan. Antara lain kegiatan-kegiatan seni, budaya, olahraga, dengan event-event tadi itu. Cuma kembali yang tadi Pak, infrastrukturnya gimana nih? Ya ini harus. Jadi ini sangat terkait ya. Listriknya apa segala macam. Penerangan lampu gitu. Malam hari harus terang. Kalau malam hari terang maka dia kalau jalan bagus, infrastruktur bagus, malam hari terang, maka ekonomi bisa lebih hidup. Termasuk ini sebenarnya begini. Ini Cilegon ini kota industri, banyak teman-teman kelas menengah ke atas ya. Iya. Kita berharap mereka punya kediaman di Jabotabek, tapi 4 hari mereka tinggal di sinilah gitu ya. Ini kan ada yang pulang pergi nih di Tangerang, di Jakarta gitu. Mereka cari uang di sini, tinggalnya di sana. Kita berharap mereka tinggal di sini. Kalau kota ini rapi, bersih, hijau, nyaman, mereka tinggal di sini, spendnya di belanjanya di UMKM kita hidup. Gitu. Pak, saya pernah mendengar nih dari teman, kemudian dari media juga tentang sampah, Pak, tentang pengolahan sampah ya. Saya mendengar masyarakat sendiri nggak mau tuh diganggu sampahnya karena this is my business, ini adalah bisnis aku. Dia nggak mau diajarin tentang recycle, bagaimana menghasilkan uang dari sampah, dibina. Mereka sudah katakan ginilah, banyak premannya di bisnis sampah ini Pak. Gimana mengatasi ini? Ya sampah memang kotor, sampah. Tapi memang ada uang di situ ya, memang tidak bisa kita nafikan. Nah Pak Wali Kota sekarang membangun teknologi tinggi di tempat pembuangan sampah akhir, TPSA. TPSA Bagendung sekarang kita pakai teknologi tinggi, bekerja sama dengan Suralaya, PLTU Suralaya. Jadi di hilirnya sudah ada teknologi yang kita pakai tinggi. Tinggal di hulunya ini pengangkutan, penarikan gitu ya. Truk-truk kita ditambah, sistem manajemen persampahan kita diperbaiki, makin bersih. Di hilirnya kita pakai teknologi tinggi. Ini bisa ketemu nih, mudah-mudahan. Jadi sudah dimulai ada tetap gerakan indikatornya kota itu bersih, makin bersih. Indikatornya tetap di situ. Apa metode recycle itu udah masuk ya? Recycle dengan teknologi tinggi, bahkan recycle menghasilkan energi baru kan, yang oleh Pak Wali Kota kerjasama dengan PLTU Suralaya. Recycle dan recycle-nya bisa dipakai pendamping batubara. Jadi bahan bakar pendamping batubara. Jadi sudah dilakukan.
kita Jadi, menjadi percontohan nasional. optimis bahwa premanisme dalam dunia persampahan ini bisa terkikis nanti. Ya. Tapi mereka sebenarnya kan premanisme itu kita ajak, bukan nanti mereka kita buang. Ayo kan mereka ingin bekerja, ingin mendapatkan penghasilan, pendapatan. Iya. Ada banyak cara mereka bisa terlibat dalam pembangunan ini. Mereka bisa bekerja, mendapatkan penghasilan. Jangan mereka dibuang, siapapun warga Cilegon dilibatkan bersama dalam pembangunan. Kuncinya di situ. Diajak mikir bareng, Ya, bekerja dirapikan bareng. manajemennya. Ya. Tapi kan nggak gampang juga. Iya nggak game. Karena istilah yang sampean utarakan tadi premanisme itu dari mana-mana. Iya. Ngerti nggak sih lo? Iya, ngerti. Sampai ke institusi yang itu lagi rame. Dia lagi kena. Udah deh, harga diri habis. Sampai premanisme di perguruan tinggi ya. Iya. Itu juga luar biasa tuh perguruan tinggi ada preman tuh. Aduh, bingung saya udah. Ada tukang palak di perguruan tinggi. Sebetulnya pendidikan formal di Cilegon cukup atau masih kurang? Pak Wali Kota menyampaikan SMP negeri kita kurang, maka kemarin kita tambah 4 langsung 1 tahun, ada kurang. Perbandingan kurang. Kalau perguruan tingginya? Perguruan tinggi juga kita kan ada negerinya Untirta ya, Fakultas Teknik. Ya. Ada Al-Heriyah. Terutama mungkin pendidikan vokasi ya. Vokasional ya. Iya. Pendidikan 1 tahun 2 tahun tapi dia terkoneksi dengan industri. 1 tahun 2 tahun tapi Yang ini ya, siap kerja lah ya. Kira-kira gitu. Pendidikan siap kerja. Tapi kan dia butuh kesiapan, butuh manajemen, butuh pelatih, butuh pendamping, butuh sistem dengan industri. Pendidikan siap kerja, 1 tahun 2 tahun yang siap kerja. Ini yang penting banget ini. Siapa yang mau? Yang harus digalakan ya. Siapa yang mau masuk Cilegon welcome ya. Saya senang, kita senang. Ayo. Saya juga udah masuk. Udah masuk? Masuk Kan belum bilang. Tidak hanya dengan industri, semua potensi pekerjaan wisata, industri, media, Iya. gitu kan? Teman saya suka bilang Pak orangnya, tahu-tahu udah luar biasa di Cilegon. Sama juga. Kita setali 3 luar. Punya jalan sendiri untuk eksplorasi. Kalau investasi, Cilegon. sekolahan, pendidikan, industri pariwisata welcome Cilegon. Saya Oke, katakan ayo, saya dukung penuh. Jadi nggak boleh sendiri-sendiri. Nggak boleh. Ini yang menarik nih, ada yang menarik nih. Apa tuh? Cilegon tuh nggak jauh dari tol. Ya. Dia dekat. Iya. Cilegon punya pesisir, punya titik spot-spot terbaik. Dia nggak jauh dari spot-spot pancing, Ujung Kulon, Lampung, Pulau Sangiang, Krakatau, Ujung Kulon. Jadi ada spot-spot terbaik mancing. Nah kita Spot berharap pancing. Cilegon ini menjadi pusat pancing, pusat pendaratan kapal-kapal pancing. Saya 47 tahun, Pak. Taunya cuma mercusuar doang, Pak. Saya nggak tahu ada spot pancing, nggak tahu tadi ada apa wisatawan ada wisata pantai di sini. Oh iya, Ada ya, Pak? Ada. Waduh, mari kita industri kreatif Cilegon yang mudanya kita cocok. filmkan, kita bikin dokumen. Cakep sih Bang, cakep. Ya nggak, kita bikin reelsnya, Siap. kita bikin Instagramnya tentang cakep. keindahan. Nanti saya bikin loh. Bagus. Ini Jangan sampai keduluan. Nanti cakep. Krakatau Steel yang bikin nih. Oke? Gitu ya. Iya dong. Lo ngomong sama siapa sih? Hah? Sama sono. Rakyat gue sebelah sono. Gitu. Berlayar dari Cilegon sampai ke Ujung Kulon. Ujung Kulon tuh indah banget. Tuh. Dari Cilegon pelayaran menuju Ujung Baru Kulon. tahu saya Kalau Pak di gitu sini ini ada. Ke Gunung Krakatau, dari Cilegon ke Gunung Krakatau, dari Cilegon ada ke itu Lampung. wisatanya. Harus gitu dibuat apa tadi. ini? Ayo kita buat dong, kita minta dong sama Krakatau Dari- Steel untuk bagaimana ini. Industri pariwisata harusnya bisa jalan ya. Jalan Mbak. Karena ada laut, ada ikan, ada pantai, ada pebukitan. Cilegon punya pebukitan dari Grogol sampai Merak. Pebukitannya bagus banget. Itu Mungkin belum nanti mau terkelola. mampir ke anak Krakatau, mau saya mendaratin di sana. Bisa kan, bisa. Maka saya tinggal, Iya. ntar 2 jam saya jemput lagi. Iya. Termeleduk liga. Jadi kering. Gitu. Oke. Kan, Kayaknya kita punya pebukitan kalau ke depan ada event sepeda gunung nasional internasional menurut saya cocok banget. Tuh. Pebukitan Cilegon. Pemandangannya ada pebukitan, pemandangannya pelabuhan. Itu trek sepeda gunung, cakep banget tuh. Itu kalau diwujudkan. itu ya. Saya sih kalau lagi naik motor, saya memang seringnya ke sini, Pak. Banyak informasi menarik dari Pak Wakil Wali Kota nih. Ayo, siap dah. Banyak. Ya kan? Jadi Ari mau diantar ke mana Mas Ayu? Lihat Cilegon. Ayo dong. kalau ada Kan. mimpi ini ada mimpi dari teman-teman di Cilegon termasuk bos-bos yang ada di Cilegon bahwa Cilegon optimis akan menjadi pintu gerbang, salah satu pintu gerbang di Pulau Jawa atau Indonesia. Itu bisa kejadian ya? Main gate of Java kata Pak Ya, Wali Kota. bisa kejadian nggak? Bisa. Zaman dulu. Bisa. Hah? Zaman dulu, The Surosuan itu kan pintu gerbang Oh apakah itu zaman ya, memori itu bisa diulang kembali. historis ya kita ngomongnya kan. Ya kan? Yoi. Ya sekarang kan pintu gerbang kawasan
pelabuhan Merak, Bakauheni Merak itu kan satu kawasan strategis nasional. Pemerintah nasional selalu kawal banget keamanan, kenyamanan Merak Bakauheni Merak karena itu gerbang Sumatera Jawa. Ya kan pelabuhan Merak tuh nggak cuma sekedar itu Pak, karena kan gini Pak, masyarakat Indonesia itu kalau liburan ingatnya Bali, Bandung, Jogja. Saya pengen satu saat dengar Cilegon. ya. Keren tuh kalau bisa gitu ya. Ya. Kita ke Cilegon tuh. Nanti saya bilang sama teman-teman, ada teman saya tuh Pak Wakil Wali Kota gitu. Nah, kalau perlu Cilegon ke depan menjadi pusat kuliner laut Indonesia. Waduh, saya bisa tuh Pusat ngerjain tuh. kuliner laut Indonesia. Berarti ada jaminan harganya terjangkau dong Pak? Oh iya kan laut Seafoodnya. dekat. Oh iya pokoknya kita ada lah. Oh, main kan. Pusat kuliner laut Indonesia atau Jawa salah satunya di Cilegon. Kuliner laut. Gimana Bos? Luar biasa banget harus tuh. Pusat pancing, pendaratan kapal-kapal pancing ke ujung kulon, Sangiang ke Lampung, pusat pancingnya di sini karena nggak jauh dari tol, buat pelabuhan mini yang modern. Iya. Deket laut, masa nggak punya Tapi wisata kan ente laut? nggak bisa mancing. Hah? Ya biasa mancing keributan sih di Jakarta. Nah. Dan kalau mancing hanya sekali. Oh, gitu. Kalau mancing hanya sekali. Karena kalau 2 kali mancing-mancing jadi masalah. Nah, Oh gitu ya. gitu. Jangan mancing-mancing. Kayak di Kalau politik mancing dong. nih. Kayak di politik dong mancing-mancing. Ya. Tangkap-tangkap. Sama haji, kalau haji hanya sekali aja. Haji sekali. Kalau 2 kali? Kalau 2 kali haji katanya. Haji main judi gitu. Hati-hati, itu hati-hati. Kata orang Sunda kalau haji. Kalau haji sekali, kalau 2 kali diulang jadi negatif. Haji katanya gitu. Kang, atur nuhun ya. Siap. Udah bisa hadir di Saya Suara luar Panas, biasa. luar biasa Kang. Kita salaman lagi Kang. Tapi sebelumnya ini ada kenang-kenangan yang sangat berharga. Waduh. Ini ada merchandise dari Sofa Panas. Masya Allah. Ini dibukanya di rumah aja Pak. Ah, di sini Karena mah di baliknya ada $10.000 Pak. Duit monopoli. Oke. Sofa Nih, Panas. Sofa Panas. Salaman dulu. Keren. Salaman dulu. Keren. Yang mana kamera ini? Yang itu. Oh ini. Keren. Terima kasih. Ya. Ada. Dipakai ya Pak. Siap. Nah, buat apa kek? Nanti saya kirim. Pas kebun, pas lagi mancing gitu. Buat jalan kaki pagi ya. Iya, Jalan terima kasih, kaki terima pagi. Ada Instagramnya, ada Siap. podcastnya juga. Mantap. Buat teman-teman yang mau dapetin Sofa Panas punya merchandise, bisa subscribe Instagram kita Sofa Panas dan juga YouTube-nya kita bisa follow ya. Oke, sekarang kita tutup. Silakan. Oke, demikian jumpa kita dalam podcast Soal Panas dengan narasumber Bapak Wakil Wali Kota Cilegon, Bapak Sanuji Penta Marta. Kita ucapkan selamat berkarya dan selamat berjuang juga untuk Bapak Wakil Wali Kota. Semoga kasih, Cilegon menjadi luar biasa. Amin. Ya kan? Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Yo. Dengarkanlah, Satu lagi dari Sofa Panas nikmati saja. bersama Chef Aryo dan Ari Sudarsono. Ini lagu Ditambah dengan Sanuji Penta Warta. Hari ini Asik. kita bergembira bersama. Sofa Panas Lanjut. bisa mengganda. Kamu semua subscribe Sofa Panas. Sofa Panas keren. Subscribe ya. Subscribe. Tapi dibuat panas ya Bang. Sofa Panas. Atur nuhun. Sami-sami.